Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Alfi Husna, Zatul Muna, dan Winda Afriliani dengan judul Taksonomi Bloom dan Anderson dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan mampu menentukan KKO pembelajaran IPA. A. Taksonomi Bloom dan Anderson. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, tasein, yaitu tasein, yang berarti untuk mengklasifikasi, dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi berarti klasifikasi, hierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Semua hal yang bergerak, benda diam, tempat, dan kejadian sampai kemampuan berpikir dapat diklasifikasikan. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk pendidikan. Nah, jadi taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat rendah dan hingga ke tingkat yang tinggi. Nah, dalam kerangka konsep ada 3 konsep taksonomi Bloom. Nah, konsep taksonomi Bloom ini dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin, seorang psikolog bidang pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Nah, konsep yang diklarifikasikan bertujuan dalam 3 ranah, yaitu A. Ranah kognitif yaitu meliputi aspek-aspek kognitif pada diri seseorang. Yang kedua, ranah afektif, yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti contohnya minat, sikap, dan bakat. Yang ketiga, ranah psikomotorik, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik, seperti tulisan tangan atau olahraga menggambar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Winda Afriliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu taksonomi Lorin W. Anderson. Taksonomi Anderson dilakukan pergeseran urutan taksonomi yang menggambarkan dari proses berpikir tingkat rendah ke tingkat proses berpikir ke tingkat lebih tinggi. Perbedaan taksonomi Bloom dan Anderson yaitu yang pertama, taksonomi Bloom yaitu pengetahuan seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penilaian. Dan taksonomi Anderson yaitu mengingat, memaklumi, menerapkan, menganalisis, menilai, dan menciptakan. Selanjutnya B. Manfaat penggunaan
taksonomi Bloom dan taksonomi Anderson. Taksonomi Bloom digunakan sebagai cara mengembangkan dan mengevaluasi pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa. Biasanya atau kebanyakan pertanyaan ada pada tingkat pengetahuan dan pemahaman, sehingga kurang memberikan tantangan bagi siswa yang berbakat. Dengan mengembangkan keterampilan untuk mengajukan pertanyaan pada setiap tingkat dari taksonomi, guru merangsang siswa untuk lebih menggunakan kemampuan kognitif mereka dan kesempatan untuk belajar berpikir dengan cara efektif. Sedangkan taksonomi tahap Anderson, yaitu menagensikan sasaran pendidikan ranah kognitif, merupakan model yang relatif sederhana untuk diterapkan dan amat bermanfaat bagi yang menggunakannya. Selanjutnya, taksonomi Bloom dan Anderson dengan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik dan mampu menentukan KKU pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif adalah proses merumplidikator akan perilaku siswa yang diharapkan muncul setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Objek dari indikator adalah produk IPA, misalnya konsep, hukum, kaidah, dan lain-lain. Yang pertama, ada pengetahuan atau sering disebut dengan C1, yaitu mengandung mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, dan mengidentifikasi. Yang B, pemahaman atau sering disebut dengan C2, yaitu memperkirakan, menjelaskan, mengasosiasikan, merinci, menguraikan, dan menjalin. Yang ke C yaitu penerapan atau sering disebut dengan C3, yaitu ada menugaskan, ada mengurutkan, dan menerapkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada ranah afektif. Jadi indikator efektif merupakan sikap yang diharapkan saat dan setelah siswa melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. Dalam pelajaran IPA, indikator afektif berkaitan dengan salah satu hakikat IPA, yaitu sikap ilmiah. Adapun contoh sikap ilmiah adalah berlaku jujur, peduli, tanggung jawab, dan lain-lain. Menerima, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, meminati. Menanggapi, menjawab, membantu, mengajukan, mempromikan, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, mengatakan, memilah, menolak. Selanjutnya menilai, mengonsumsi, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, mengimani, mengundang, menggabungkan, mengusulkan, menekankan, menyumbang. Selanjutnya mengelola, menganut, mengubah, menata, mengklasifikasikan, mengkombinasikan, mempertahankan, membangun, membentuk pendapat, memadukan, mengelola, menegosiasi, merembuk, menghayati, mengubah perilaku berakhlak mulia, mempengaruhi, mendengarkan, mengkualifikasikan, melayani, menunjukkan, membuktikan, memecahkan. Ranah psikomotorik. Indikator psikomotorik merupakan perilaku siswa yang diharapkan tampak setelah ditetapkan selama proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan melalui proses pembelajaran IPA. Diperlakukan kegiatan berkaitan dengan percobaan, penemuan, atau pembuktian konsep aktivitas fisik, misalnya merangkai, mengukur, membuat, dan lain-lain. Menirukan atau P1, mengaktifkan, menyesuaikan, mengebutkan, melamar, mengatur, mengumpulkan, menimbang, memperkecil, membangun, mengubah, membersihkan, memposisikan, mengonstruksi. Selanjutnya memanipulasi ataupun P2, mengoreksi, mendokumentasikan, merancang, memilah, melatih, memperbaiki, mengidentifikasi, mengisi, menempatkan, membuat, memanipulasi, merepresi, mencampur.
Selanjutnya itu pengalamiahan P3, mengalihkan, menggantikan, memutar, mengirim, memindahkan, mendorong, menarik, memproduksi, mencampur, mengoperasikan, mengemas, membungkus. Selanjutnya artikulasi ataupun P4, mengalihkan, mempertajam, membentuk, memadankan, mengundangkan, memulai, menyetir, menteniskan, menempelkan, mensketsa, melonggarkan, dan menimbang. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.